Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani yang kami cintai, ada pendapat bahwa jika humus di dalam tanah itu tebal, tinggi, maka dikatakan tanah ini adalah tanah yang subur. Sahabat petani yang kami cintai, apakah pendapat itu benar? Benar adanya. Tanah yang banyak mengandung humus adalah tanah yang subur. Maka orang zaman dulu mencari lahan yang digunakan untuk pertanian itu, mencari lahan-lahan yang mempunyai humus yang tinggi. Karena apa? Karena tanah yang mengandung humus itu mempunyai fungsi penyimpanan terhadap unsur hara itu tinggi. Di mana salah satu fungsi daripada tanah itu yaitu sebagai penyimpan dan penyedia daripada unsur hara. Dan humus itu mempunyai peran itu juga. Sahabat petani yang kami cintai, di dalam tanah ini jika mengandung humus yang tinggi, dia mempunyai kemampuan untuk mengikat kation yang tinggi atau kapasitas pertukaran kation yang tinggi. Sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menyediakan dan mempertukarkan hara ke dalam tanah untuk tanaman itu tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat, ada dua, yaitu bagian daripada tanah ini yang aktif. Yaitu yang pertama adalah liat atau lempung. Ini. Atau clay. Ini yang pertama. Yang kedua adalah humus. Ini. Dia adalah berbentuk koloid tanah, merupakan koloid tanah yang dia mempunyai peran yang sangat penting dalam menyimpan hara di dalam tanah. Agar tidak tercuci, tidak hilang. Hara-hara itu akan dipertukarkan di dalam tanah. Ini. Sahabat petani, kemudian kalau kita bandingkan, yaitu untuk lempung atau clay ini dibandingkan dengan humus lebih besar mana? Mari kita lihat. Kemudian untuk lempung atau liat ini besarnya sangat bervariasi sekali. Besarnya sangat bervariasi. Untuk tanah yang mengandung lempung kaulinit di tanah-tanah yang merah, umpamanya tanah latosol atau potsolik, potsolik merah kuning. Ini mempunyai yaitu kemampuan untuk mengikat kation, kapasitas pertukaran kation ini adalah dia rendah. Kemampuannya rendah. Ini. Yaitu sekitar 2 sampai 15 ME% saja. Sedangkan untuk tanah-tanah yang hitam, yang lempung hitam, atau tanah grumusol, atau disebut juga tanah vertisol, ini mempunyai kemampuan untuk mengikat tanahnya, juga mengikat unsur haranya juga besar tanah ini, yaitu sekitar 85%. Ini. Jadi tergantung daripada jenis lempung atau clay di dalam tanah itu sendiri. Namun, bagaimana sekarang untuk humus? Kalau untuk humus, yaitu mempunyai kemampuan untuk mempertukarkan kation ini yang sangat besar. Yaitu 200 sampai 300 mili ekuivalen persen. Sangat besar sekali. Sehingga kemampuannya dia untuk menahan, mempertukarkan unsur hara ini agar tidak hilang. Ini adalah cukup besar. Dan dia yaitu akan pada saat tanaman itu membutuhkan, dia akan memberi unsur hara pada tanaman.
Oleh karena itu, maka dikatakan tanah yang mengandung humus ini atau bunga tanah yang tinggi ini, ya, biasanya berwarna hitam, ya, ini mempunyai yaitu kemampuan untuk mempertukarkan atau untuk ya, menyediakan unsur hara terutama kation yaitu sangat besar. Oleh karena itu, tanah yang mengandung humus ini adalah tanah yang subur. Sahabat petani yang kami hormati, yang kami cintai. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita meningkatkan humus di dalam tanah? Tentunya yaitu penambahan bahan organik. Kita memupuk pupuk organik ini yaitu akan meningkatkan kadar humus di dalam tanah. Di samping itu, kita memberikan pupuk organik di dalam tanah ini, dia akan meningkatkan pasokan hara di dalam tanah itu sendiri. Karena bahan organik yang kita tambahkan dalam tanah itu, baik itu berupa yaitu pupuk kandang, baik berupa pupuk hijau, maupun pupuk kompos, dia akan terdekomposisi, terombak. Kemudian dia termineralisasi, melepaskan daripada unsur-unsur hara di dalam tanah. Unsur hara yang dia lepaskan di dalam tanah itu adalah lengkap. Semua hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu akan dilepas dari yaitu bahan organik yang kita tambahkan. Itulah yang sangat penting di dalam pemupukan organik. Di samping meningkatkan humus, dia akan meningkatkan kemampuan dia untuk mempertukarkan, menyediakan unsur hara, terutama kation di dalam tanah. Nah sekarang bahan organik yang bagaimana? Banyak sedikitnya daripada unsur hara yang dia lepas di dalam tanah, yang tersedia di dalam tanah, yang menyediakan unsur hara dalam tanah ini adalah tergantung oleh bahan organik yang kita tambahkan. Ini. Di samping itu juga tergantung dari mudah tidaknya, yaitu hara itu tersedia bagi tanaman. Ini. Apakah bahan organik yang kita tambahkan itu sudah matang atau belum? Kalau belum matang, sebaiknya yaitu perlu dikomposkan dulu biar lebih tersedia unsur-unsur haranya. Ini saudara-saudara sekalian, sahabat petani yang kami cintai. Penting rasanya yaitu kita menambahkan bahan organik itu. Sahabat petani, sifat kimia yang lain yang mempengaruhi daripada ketersediaan hara, yang mempengaruhi kesuburan tanah, itu apa? Yaitu pH tanah. pH tanah ini. pH tanah ini akan menentukan ketersediaan daripada unsur hara. Biasanya unsur-unsur hara ini akan tersedia lebih banyak untuk bisa diserap oleh tanaman itu, yaitu pada pH-pH yang netral, pH netral. Pada pH yang netral ini, ketersediaan daripada unsur hara ini dalam keadaan yang optimal. Jika pH-nya itu masam, maka banyak unsur hara yang tidak tersedia, umpamanya fosfor, unsur hara fosfor, yaitu tidak tersedia atau kurang tersedia pada tanah-tanah yang masam, yang berwarna merah. Demikian juga pada tanah-tanah yang
alkalis yang pH-nya tinggi, yaitu juga unsur hara ini juga kurang tersedia. Umpamanya fosfor juga. Peran daripada pupuk organik yang kita tambahkan itu baik untuk tanah masam maupun baik untuk tanah alkali. Ini. Pada tanah-tanah yang masam, ini, ini unsur eh, bahan organik ini akan meningkatkan pH-nya menjadi ke arah netral. Menetralkan daripada pH yang masam. Demikian juga, yaitu pada tanah-tanah alkali, dengan adanya penambahan bahan organik ini akan menurunkan pH atau akan menyebabkan yaitu pH yang alkalis menjadi netral. Oleh karena itu peran daripada penambahan bahan organik ini yaitu sangat penting sekali dalam rangka untuk menyangga yaitu pH dalam tanah agar menjadi lebih netral. Besar sekali ternyata sahabat petani, yaitu peran daripada bahan organik. Oleh karena itu, yakinlah, yaitu mari kita mulai dengan kita memanfaatkan bahan organik untuk yaitu memupuk di dalam lahan pertanian kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.